Untuk memahami asam humat, pertama-tama kita harus berbicara tentang humus. Jika kita menganalisis tanah bagian atas dari sampel lahan pertanian ini, kita akan menemukan bahwa 45% mineral, 50% udara dan air, 2% sisa tumbuhan dan hewan, 2% humus, dan kurang dari 1% organisme hidup, seperti jamur, bakteri, dan serangga. Pembentukan humus adalah suatu siklus yang terus-menerus. Bagian pertama adalah penguraian bahan organik menjadi komponen dasarnya oleh dekomposer, seperti jamur, serangga, dan bakteri. Bersama dengan dekomposisi adalah degradasi lambat batuan dan mineral secara alami, pelapukan organisme dan pemakan batu yang disebut palung lito. Bagian kedua dari siklus ini adalah reformasi partikel-partikel ini, terurai menjadi berbagai senyawa kimia yang secara kolektif disebut humus. Akhirnya senyawa ini akan terurai menjadi molekul yang sangat stabil secara kimia dan tahan terhadap pembusukan lebih lanjut. Molekul kompleks ini dikenal sebagai humin, asam sulfat dan asam humat. Sekarang, karena kita memiliki pemahaman dasar tentang asal-usul asam humat, mari kita berbicara tentang hubungan mereka dengan tanaman, untuk membuat asam dengan kandungan karbon yang tinggi, yang menyediakan makanan bagi mikroba, sehingga meningkatkan dan memperbaiki ekologi tanah. Tetapi manfaat utama mereka bagi perkebunan adalah kemampuan mereka untuk mengkelat nutrisi. Kata kelat berasal dari bahasa Yunani, kata kel, yang berarti cakar lobster. Ini mengacu pada kemampuan molekul untuk menahan ion. Molekul asam humat bermuatan negatif, karena mereka telah kehilangan ion hidrogen, yang bermuatan positif. Hal ini menciptakan ruang pada molekul, di mana partikel bermuatan positif, seperti seng, tembaga, besi, dan mangan, dapat menempel pada sistem akar tanaman. Akar tanaman juga bermuatan negatif, tetapi memiliki muatan yang lebih kuat daripada asam humat. Akibatnya, senyawa asam humat ditarik ke akar tanaman, ion yang bermuatan positif, kemudian akan meninggalkan molekul organik mendukung akar tanaman, kemudian dapat menyerap mikronutrien penting ini, dan menggunakannya untuk pertumbuhan dan reproduksi. Ion bermuatan positif disebut sebagai kation. Ukuran kemampuan tanah untuk mengikat kation disebut kapasitas tukar kation. Bagian mineral tanah terdiri dari berbagai kombinasi, lumpur, pasir, dan lempung. Karena partikel lempung memiliki kekuatan negatif tanah bermuatan, dengan persentase besar, lempung memiliki kapasitas tukar kation tinggi, yang mengurangi pencucian kation bermuatan positif. Tanah berpasir memiliki kapasitas tukar kation yang rendah, sehingga beberapa nutrisi lebih mungkin tersapu dari zona akar. Karena kemampuannya untuk mengkelat kation, asam humat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, membuat nutrisi lebih mudah tersedia bagi tanaman, dan membuat aplikasi pupuk yang lebih efisien. Asam humat dapat diperoleh di Dion Tani.